biayanya tuh berapa. Aussie itu sepelit itu kah beasiswa? Uni itu kasih potongan biaya atau enggak supaya nggak merasa rugi? Kesulitan nggak cari teman di awal-awal kuliah? Teman pertama aku itu orang Vietnam. Perlu foundation nggak untuk national student? Do you think it's worth it kuliah di sana during pandemic? Is there a chance Aussie bakal dibuka 2022 atau 2023? Hi everyone and welcome back to my channel, or welcome to my channel if you're new. Kalau settingan video kamera aku seperti ini, artinya aku akan membawakan sesuatu yang bertopik akademis. Hari ini aku pengen cerita dan membongkar semua lika-liku dan rahasia yang selama ini aku alamin dalam perkuliahan aku di Australia. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, buat Luna yang belum tahu, aku kuliah di Australia, lebih tepatnya di Sydney, di kuliahan University of Technology Sydney. Tapi aku sekarang masih di Indo, aku masih di Jakarta. Ini home country aku dan aku belum berangkat ke Australia. Jadi sekarang aku kondisinya lagi offshore study di Australia dari Indonesia. Tiap kali aku buka question box di Insta, banyak banget pertanyaan tentang hal ini. Jadi aku memutuskan untuk membuat satu video khusus untuk topik tentang perkuliahan aku di Australia. Aku akan coba untuk bikin video ini sesingkat, padat, dan sejelas mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Luna semua tentang perkuliahan aku di Australia. First of all, Australia itu bukan Sydney doang. Jadi Australia itu negara yang sangat besar, banyak banget kota-kotanya. Misalnya ada Sydney, ada Melbourne, ada Perth, ada Adelaide, dan masing-masing kota itu tuh punya karakteristik dan spesifikasi masing-masing gitu. Tentunya kuliah-kuliahan yang lebih populer itu terletak di urban city, alias di kota-kota yang emang lebih populer dan lebih city, yaitu Melbourne dan Sydney. Dua kota ini tuh paling terkenal untuk perkuliahannya. Jadi di Melbourne tuh ada Monash, ada RMIT, ada Melbourne University, dan lain-lain. Dan di Sydney ada macam-macam juga, ada UNSW, ada Macquarie, ada USyd, dan ada juga UTS, kuliah di mana aku enrolled in sekarang. Banyak yang pada nanya kenapa aku milih Sydney dan kenapa bukan Melbourne, padahal Melbourne ini daya tarik untuk perkuliahannya juga kuat banget. Sebenarnya alasan yang paling jelas adalah pas 2018 aku pergi ke Australia untuk liburan sekalian cek-cek kuliah, tapi aku cuma ke Sydney doang dan aku nggak ke Melbourne. Jadi aku udah familiar sama suasana Sydney, jadi aku memutuskan untuk kuliah di Sydney aja. Aku apply ke beberapa kuliah di Australia. Aku cuma apply ke Australia doang, aku nggak apply ke negara lain termasuk Indo. Aku nggak apply di Indo, jadi aku langsung apply-nya ke Aussie. Total 5 kuliah yang aku apply, 3 ini di Melbourne dan 2 ini di Sydney. Jadi Melbourne ini aku cuma ngisi aja sih, karena kan apply kan gratis kan ya. Jadi aku cuman ngisi aja, maksudnya kayak dari 5 ya udahlah 2 dari Sydney, 3 di Melbourne lah ya gitu. Melbourne aku apply di RMIT, Monash and MelU. Sydney aku apply di UTS dan UNSW, dan semuanya puji Tuhan aku keterima. Tapi dari 5 ini aku memutuskan untuk masuk ke UTS, dan alasannya kenapa nanti aku akan kasih tahu. Sydney itu kota yang sangat-sangat study environment-nya kuat. Jadi kebanyakan murid-murid yang di Sydney, international student, domestic student ini mempunyai goal yang sama, dan mereka ini kebanyakan akademis. Jadi study environment-nya ini sangat-sangat memadai banget. Setiap kuliahan punya gedung khusus untuk perpustakaan, dan gedungnya ini bukan sekedar gedung kecil doang, tapi gedung yang sangat-sangat besar, gedung yang sangat-sangat gede banget. Dan perpus ini bisa dijadiin study place-nya murid-murid kuliah. Jadi setiap ada exam season, library-nya tuh selalu penuh. Sydney itu juga kota yang sangat-sangat city banget, sangat-sangat urban banget. Jadi kalau sampai kita jenuh belajar, bosan belajar, ya kita tinggal keluar aja dari kandang alias rumah kita, terus kita keluar, nightlife-nya ada, tourism spots-nya ada, like it's a very lively city. Di video ini aku akan banyakkan cerita tentang Sydney karena aku kebanyakan research tentang Sydney dan bukan Melbourne karena aku nggak di sana. Dan aku juga akan cerita yang lebih detail tentang kuliah aku karena ya maksudnya aku kuliah di situ kan. Jadi aku akan cerita tentang lebih detail gitu di area kuliah aku. Pertanyaan pertama adalah how to apply dan requirements-nya tuh apa aja. Nomor 1, jangan males untuk cek website. Semua info mengenai kuliahan aku dan untuk kuliah-kuliahan lain, termasuk kuliahan Indo, termasuk kuliahan Korea, kuliahan Amerika, informasi tentang kuliah masing-masing itu pasti ada di websitenya. Jadi cara untuk apply juga ada di websitenya. Semua kuliahan kan gitu kan. Kalau kita mau apply pasti kita ke website dari kuliah itu. Mau kemana lagi? Butuh dokumen apa aja? Dokumen simple-simple aja. Paling dokumennya akte lahir, kartu keluarga, ijazah, transkrip, paspor, KTP, begitu-begitu yang simple documents aja sih. Tergantung kebutuhan kuliah masing-masing, dan kebutuhannya tahu dari mana? Tahu dari website. TOEFL atau IELTS itu perlu atau enggak, dan minimal berapa. Kalau di Australia yang dibutuhin itu nilai IELTS, dan minimalnya itu tergantung setiap major yang kita mau masuk. Misalnya di major aku, Public Communication, itu Inggrisnya perlu Inggris yang kuat. Jadi memerlukan band antara 6 atau enggak 6,5 gitu, aku nggak ingat. Tapi karena aku lulusan kurikulum International Baccalaureate aka IB pas aku masih SMA, jadi aku nggak perlu ambil IELTS. Jadi kalau kita
kita udah ngambil kurikulum yang sepantaran sama ambil IELTS gitu, misalnya A-level atau IB, kita tinggal pakai nilai Inggris kita yang kita ambil pas lagi high school itu untuk masuk ke kuliah itu udah cukup. Jadi kita nggak usah ambil IELTS lagi. Tapi tetap nilai kita yang kita dapetin pas lagi high school itu tuh harus meet the criteria of the university. Jadi kalau di IB atau di A-level gitu nilai Inggris kita tuh masih kurang, belum ketemu sama kriteria yang dimauin, kita tetap harus ambil IELTS. Tapi kebetulan aku nggak perlu ambil IELTS, jadi aku langsung masuk aja pakai nilai IB. Pakai agent atau enggak? Aku pakai agent, tapi sebenarnya kita kalau mau apply sendiri itu bisa banget, nggak terlalu susah kok cara apply-nya. Tinggal ikutin aja apa yang ada di website, diminta dokumen apa kita tinggal upload aja satu-satu gitu. Cuman aku pakai agent karena aku pas masih SMA tuh super sibuk, di IB itu nggak ada waktu istirahat, jadi aku nggak ada waktu untuk upload itu masing-masing gitu. Jadi semua dokumennya aku kasih ke agent, agentnya yang uploadin. Nomor 2, kita bakal ngomongin fees atau biaya. Yang paling ditanya, biayanya tuh berapa? Biayanya tuh sebenarnya beda-beda per major, per jurusan itu harganya beda. Dan harganya itu juga tergantung sama berapa kelas yang kita pilih. Kayaknya sistemnya juga kayak gini deh untuk semua sekolah. Jadi itu harganya tuh per kelas gitu loh. Jadi satu semester untuk major aku harus ambil 3 kelas. Misalnya untuk 3 kelas ini harganya A, harganya B, dan harganya C. Jadi total untuk semester itu berapa? A plus B plus C. Untuk satu semester aku ngambil 3 pelajaran, totalnya itu 18.276 Aussie dollar. Itu full price kalau nggak dapat beasiswa ya. Jadi 18.276 Aussie dollar itu kalau nggak dapat beasiswa. Dan ini juga pertanyaan yang banyak banget ditanyain, uni itu kasih potongan biaya atau enggak buat foreign students supaya nggak merasa rugi? Jawabannya adalah enggak. Jadi uni itu nggak kasih potongan biaya 1% pun enggak. Jadi tetap kita bayar full. Kalau dapat beasiswa ya bayarnya totalnya itu, kalau nggak dapat beasiswa ya bayarnya tetap 100%. Nomor 3, kita bakal ngomongin beasiswa aka scholarship. Aussie itu sepelit itukah beasiswa? Jawabannya tergantung dan seringkali iya. Lagi dan lagi cari beasiswanya di mana? Di website. Kebanyakan teman-teman aku yang apply ke kuliahan aku juga itu ngedapetin beasiswa sebanyak 25% dengan judul Academic Excellence Scholarship. Jadi kalau pas sekolah nilainya di atas berapa gitu, totalnya di atas berapa, pokoknya kalau udah di convert ke Aussie score kayak gitu nilainya di atas berapa gitu, kita akan dikasih 25%. Dan aku juga dikasih 25% itu awalnya dengan judul Academic Excellence Scholarship. Tapi beberapa bulan sebelum aku masuk ke kuliahan, aku cek-cek lagi dan kebetulan agent aku juga kasih tahu, ini ada slot beasiswa nih, kamu mau coba nggak? Beasiswanya sebanyak 50%. Judul beasiswanya adalah International Baccalaureate Southeast Asia Scholarship gitu. Jadi intinya itu tuh scholarship yang khusus dikasih ke anak-anak IB di seluruh Asia Tenggara, dan yang diterima dapat beasiswa 50% itu cuma 2 anak. Aku sama temen aku, kita satu sekolah, kita iseng-iseng doang apply, dan puji Tuhan kita berdua yang keterima. Jadi dari beasiswa aku yang awalnya 25% Academic Excellence Scholarship itu aku naik jadi 50% dengan judul International Baccalaureate Southeast Asia Scholarship. Tapi beasiswa aku sekarang bukan 75% ya, tetap 50%. Jadi yang 25% ini hangus. Jadi jawabannya adalah, iya, seringkali Aussie itu sangat-sangat pelit sama beasiswa. Jarang banget ada yang dapat 100%. Kalau ada pun 100% paling dalam satu angkatan itu paling 1 anak. Dan terms and condition untuk dapetin beasiswa itu gimana? Cari di website. Pas itu terms and condition aku untuk dapetin beasiswa, karena ini beasiswanya khusus untuk anak IB, jadi dia itu minta nilai kita pas IB itu di atas 36/45, dan pas itu aku dapet nilainya 39, jadi aku keterima. Tapi selain nilai, kita juga perlu bikin personal statement gitu, jadi mengajukan diri kenapa kita mau terima beasiswanya begitu, dan ya puji Tuhan aku keterima. Nomor 4, kita bakal ngomongin uni environment. Jadi suasana kuliah itu seperti apa? Kesulitan nggak cari teman di awal-awal kuliah? Jawabannya adalah iya dan enggak. Ada beberapa teman yang sepemikiran sama kita. Kalau aku sendiri, aku ke kuliah pengen banget punya teman. Teman-teman aku yang masuk UTS juga itu nggak ada yang satu jurusan sama aku. Jadi aku masuk public communication itu sendiri begitu. Aku nggak kenal siapa-siapa di fakultas ini. Jadi aku memutuskan untuk oke, aku harus punya teman, at least cari teman lah, punya teman sefrekuensi gitu. Tapi honestly speaking, karena kita orang Asia ya, jadi otomatis kita akan lebih gampang klik sama orang Asia juga. Teman pertama aku itu orang Vietnam. Kita dua-duanya sama-sama stuck di kelas, kayak di kelas tuh kayak aduh ini ngomongin apa gitu, kita nggak ngerti apa-apa. Akhirnya aku approach dia duluan gitu. Aku kayak by the way, do you understand this? Kamu ngerti atau enggak? Kayak what she talking about gitu. Akhirnya kita jadi ngobrol, terus akhirnya jadi temenan gitu. Jadi untuk berteman, everyone itu welcome. Mau orang Aussie lah, mau orang Asia, semua orang itu welcome kalau diajak temenan. Kayak maksudnya kayak I mean it's university, kayak why won't you make friends? Aku juga ada teman dari Hong Kong. Kemarin ini yang dari Hong Kong ini dia approach aku duluan. Terus aku juga ada teman dari Aussie, dan yang dari Aussie ini aku kenal dari mana? Itu gara-gara kita tuh ada presentasi kelompok gitu. Jadi kan kita disatuin, isinya teman-teman Aussie semua, jadi otomatis
berbaur lah sama orang Aussie. Jadi aku ada temen global. It's not that hard untuk make friends. Yang penting kita yang mau approach, yang penting kita terbuka pikirannya, yang penting kita nggak minder gitu. Orang sana gimana? Selama ini aku ketemu virtual sama mereka itu sangat-sangat rajin orangnya. Kebanyakan itu rajin dan mereka tuh nggak ada alasan untuk bertele-tele. Pas aku kesana pun di jalanan ya, kita kan kalau misalnya kita di Indo gitu, kita jalan sama teman kita tuh kita jalan santai aja kan, jalan biasa gitu. Mereka tuh nggak, mereka tuh antara sambil telepon atau nggak mereka sambil dengerin lagu, gitu, cepet banget jalannya. Jadi nggak ada alasan untuk bertele-tele. Dan secara akademis juga mereka itu kayaknya nggak suka nunda kerjaan deh. Jadi mereka tuh misalnya ibaratnya tugas dikasih jam 5 lewat 1 udah ada yang submit, seperti itu. Jadi untuk aku pribadi, karena aku orangnya juga cukup dominan dan cukup aktif dalam sekolah seperti ini, jadi aku enak banget kalau sekelompok sama mereka. Makanya enak banget kalau aku satu grup sama teman-teman Aussie, gara-gara kita tuh bakal ngerjain tugas itu sangat-sangat cepat dan nggak ada wasting time sama sekali. Cara pengajaran dosen bagaimana, suka kasih feedback atau enggak? Gini, jadi di Aussie itu kan mereka itu lagi ngalamin yang namanya rugi gara-gara orang-orang murid-murid internasional kan nggak bisa masuk kan, dan source of income mereka yang nomor satu itu kan dari murid-murid internasional. Tapi karena border Aussie belum buka, mereka itu di bidang itu lagi minus gitu. Jadi otomatis banyak guru-guru itu tuh harus terpaksa dikeluarin dari kuliahan, dan yang tersisa itu hanya guru-guru yang emang berkualitas dan emang yang lebih berpengalaman dibanding yang lain gitu. Jadi sisa guru-guru ini yang masih ngajar itu emang guru-guru yang emang enak gitu. Setiap guru kan emang cara ngajarnya beda, cara ngasih feedbacknya beda, cara mengkritiknya tuh berbeda gitu. Tapi sebeda-bedanya mereka dengan cara ngajar mereka, dengan cara feedback mereka, kita tuh ngerasa nyaman. Jadi aku selama ini belum ada ngerasa guru yang sampai aku kesel banget tuh, nggak ada. Kesel ada, cuman nggak ada yang sampai kayak aduh nih guru harusnya keluar aja gitu, nggak. Jadi emang tuh gurunya berkualitas, cuman paling adalah cara ngajar yang paling kurang cocok sama aku gitu. Padahal emang cara ngajarnya oke gitu, cuman bukan untuk aku aja, ngerti kan maksudnya? Jadi semua guru itu ada plus minus tergantung sama cara belajar anaknya sendiri gitu. Ada ikut organisasi atau enggak? Di Aussie itu ada organisasi untuk orang-orang Indo namanya PPIA, dan PPIA ini ada di setiap kuliah. Misalnya di kuliah aku ada namanya UTS PPIA, di UNSW ada UNSW PPIA, di USIT ada USIT PPIA kayak gitu. Tapi karena aku belum kesana, aku memutuskan untuk nanti aja ikut PPIA-nya, karena aku juga belum kesana, aku belum bisa ngerasain apa-apa gitu kan. Karena PPIA itu biasa acaranya live gitu loh di sana gitu. Misalnya kayak ada biasa per tahun kalau ada murid-murid baru dari Indo datang tuh biasa mereka kayak host party gitu loh buat murid-murid yang baru gitu. Cuman kan sekarang kan belum ada yang bisa kesana. Jadi PPIA nanti aja deh gitu, nanti kalau di sana aku baru ikut. Nomor 5, kita mau ngomongin uni sistemnya. Jadi sistem perkuliahannya seperti apa? Should we take classes every day? Jawabannya adalah enggak. Kita nggak usah ambil kelas tiap hari, kita cuma ngambil kelas di hari yang ditentuin aja sama mereka gitu. Misalnya kayak pelajaran A ini cuma perlu diambil sekali per minggu, tapi disediainnya hari Senin dan Kamis. Kamu memilih yang mana gitu. Kalau misalnya Kamis aku ada kerjaan atau segala macam, aku akan pilihnya hari Senin. Tapi untuk pemilihan hari dan jam kelasnya ini permanen, jadi kita nggak bisa ganti-ganti. Misalnya kalau kita di awal udah milihnya hari Senin, ya akan hari Senin terus. Di hari-hari yang nggak ada kelas selalu ada tugas. Jadi seperti itulah sistemnya. Untuk masuk ke UTS University perlu foundation nggak untuk national student? Semua murid untuk masuk ke UTS-nya sendiri itu memerlukan sertifikat diploma atau sepantaran diploma. Jadi buat kalian yang nggak punya sertifikat diploma atau sertifikat lulusan A-level atau segala macam, harus masuk lewat jalur college dulu. Jadi UTS itu ada dua, ada UTS College dan UTS University-nya. College-nya ini namanya UTS InSearch. Jadi kita masuk InSearch ini tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan sertifikat diploma itu untuk dipakai masuk ke university-nya. Misalnya ada murid dari sekolah nasional, dia mau masuk ke UTS, tapi karena dia belum punya sertifikat diploma, dia otomatis harus masuk lewat jalur UTS InSearch atau college-nya. Di college ini dia tuh ngapain? Dia akan ngejalanin program yang namanya program diploma selama 12 bulan, itu standarnya. Atau kalau pas SMA dia nilainya bagus dan dia meet the criteria of anak-anak yang bisa dimasukin ke accelerated, dia akan masuk ke kelas yang accelerated, berarti kelasnya akan 8 bulan aja. Atau mungkin kalau dia ngerasa pelajarannya tuh terlalu cepet di standar, dia bisa masuk ke extended, yaitu 16 bulan. Tapi apa untungnya masuk si InSearch ini? Pas kita selesai dapet diploma, kita akan langsung masuk ke year 2. Jadi kita udah nggak usah ngulang year 1 lagi. Kalau 8 bulan selesai diploma, langsung masuk ke year 2. Dan itu sangat cost efektif. Aku sendiri, aku nggak ambil InSearch, aku nggak ambil college. Kenapa? Karena aku SMA udah ngambil IB, dan aku lulus dengan diploma IB. Jadi aku udah punya diploma, makanya aku langsung masuk ke kuliah. Dan aku kuliah berarti dari year 1 sampai year 3. Sedangkan kalau kita nggak punya
punya diploma, kita masuk in-church, kita dapat diploma. Kalau kita masuk kelas akselerasi 8 bulan kita dapat diploma, langsung masuk year 2 di UTS University. Nomor 6, kita akan ngomongin pandemic effect. Jadi gara-gara pandemi ini, kuliah di Aussie itu seperti apa? Is there a chance Aussie bakal dibuka 2022 atau 2023? Jujurnya aku nggak tahu. Aku udah siap aja sih kalau emang nggak berangkat sampai nanti aku lulus. Jadi kayak ya udah kuliah selama ini offshore aja. Jadi nggak ngerasain kuliah live kuliah gitu. Sangat labil, dari awal dibilang 2020 bakal buka, nggak buka. 2021 awal bakal buka, nggak buka. 2021 pertengahan buka, nggak buka juga. Ini katanya tahun depan bakal buka, cuman aku nggak akan percaya satupun dari kata-kata itu. Sebenarnya aku udah siap mental aja sih, kalau nggak berangkat ya udah kayak bisa apa juga kan. Kalau udah fully vaccinated boleh pergi atau nggak? Jawabannya adalah tidak. Selama kita nggak punya warga negara sana atau selama kita nggak punya PR-nya Australia, kita nggak bisa pergi ke sana. International students dari negara manapun nggak akan bisa ke sana. Kecuali nanti border sudah buka, pasti mereka minta surat vaksin. Jadi kita harus vaksin dulu. Tapi vaksinnya tuh juga harus vaksin yang diterima di Australia. Yang diterima di sana tuh kalau nggak salah Pfizer sama AstraZeneca. Makanya aku belum kesana guys. Jadi jawabannya tuh bukan gara-gara belum vaksin atau bukan gara-gara apa, tapi gara-gara dari sananya sendiri, dari Aussie-nya sendiri, bordernya tuh nggak dibuka. Do you think it's worth it kuliah di sana during pandemic? Menurut aku kalau emang secara finansial memadai, it's definitely worth it buat kuliah di sana. There's so many things yang aku belajar just by sitting in front of my laptop dan Zoom virtual gitu. Banyak banget yang aku pelajarin. Secara bahan-bahan yang mereka kasih itu benar-benar wow banget bahan-bahannya. Kayak aku nggak pernah ngedapetin bahan-bahan kayak gini sebelumnya. Guru-gurunya tuh semua guru-guru yang pintar dan kebanyakan mereka itu lulusan S3 guru-gurunya. Jadi secara akademis it's very worth it. Tapi untuk experience, I don't think it's worth it. Gara-gara kayak kita di sini juga nggak bisa ngapa-ngapain. After graduate, I really love to work there. Work as in intern atau work as in kayak emang employee worker gitu. Kalau untuk intern kita udah nggak bisa kerja di sana karena masa kuliah kita udah habis. Tapi kalau kita mau kerja di kayak perkantoran atau segala macam, jadi employee di kantor kayak gitu, kita harus minta izin dulu dari kantornya, dia mau nggak kasih kita visa gitu, visa kerja untuk di sana gitu. Karena setahu aku kalau kita bukan warga negara sana atau PR di sana, kita nggak bisa asal datang ke sana untuk kerja gitu loh. Kita perlu surat gitu, kita perlu dapetin visa juga, visa untuk kesana gitu. Sekarang kan kalau kita kesana kan kita pakainya student visa, makanya kita kalau mau kerja part time, kita mau kerja intern kayak gitu kan bisa karena kita pakai student visa. Tapi student visa ini hanya berlaku selama kita murid doang. Nanti setelah kita lulus ya student visa kita hangus. Dan untuk kerja di sana kita nggak bisa pakai travel visa, kita harus pakai employee visa dikasih sama sama pekerjaan yang di sana. Nomor 7, ini my personal thoughts dan ada beberapa random questions lainnya yang aku akan jawab juga. Di Aussie tinggal di dorm atau di apartemen? Aku nanti di Aussie kalau emang bordernya buka, aku akan tinggal di apartemen sendiri karena adik aku juga akan ikut aku untuk kuliah di Australia. Jadi aku dan adik aku bakalan berdua, kita bakal share an apartment together. Kalau dihitung-hitung ya, apartemen sama dorm jauh lebih worth it apartemen, gara-gara dorm is super expensive. Setelah lulus bakal ambil masters atau enggak? Sejujurnya aku belum mikirin ini terlalu detail sih, tapi karena adik aku juga masih bakalan kuliah pas aku udah lulus, sepertinya semua uang akan ke adik aku. Jadi aku nggak akan ambil masters, tapi aku kerja aja. What advice or lessons I wish I knew before uni? Sebenarnya aku sebelum kuliah tuh nggak gitu nyiapin apa-apa sih, cuma nyiapin mental aja. Kayak lu udah kuliah, lu udah gede lo. Karena mungkin karena aku belum kesana juga kali ya. Jadi aku emang belum secara mental tuh siap ninggalin Indo gitu loh. Karena kan aku sekarang masih di Indo, masih happy-happy aja. Karena Indo kan it's very comfortable for me. I've been here since I was born. Jadi ya aku masih belum nyiapin apa-apa. Tapi mungkin nanti suatu hari kalau emang borders Aussie dibuka dan nanti kita kesana, di situ aku bakal banyak ini sih, banyak nyiapin diri sih. Karena kan ninggalin orang tua, ninggalin adik aku, ninggalin rumah, ninggalin everything di sini, teman-teman aku di sini aku tinggal semua kan. Jadi kayaknya aku bakal banyak mikir di situ. Kalau sekarang, I'm still enjoying my life. Berhubungan dulu pernah sekolah di IB, apakah ada pengalaman yang ngebantu sama kuliah sekarang? Contohnya apa? Ngebantu banget. I can't express how thankful I am dulu orang tua aku masukin aku di sekolah IB. Super ngebantu banget. Di jurusan aku itu sangat-sangat dipenuhi oleh yang namanya bacaan. Jadi bacaan PDF, kita harus bikin essay. Dari pagi sampai pagi lagi, Senin sampai Senin lagi itu isinya kita ngebaca, nulis, nonton YouTube video dokumentari, nulis lagi, baca lagi, nulis lagi, isinya kayak gitu. Dan aku selama IB itu udah dilatih untuk seperti itu juga gitu. Kenapa aku sibuk banget di IB? Gara-gara bacaan dan nulis essay itu banyak banget. Dan ilmu itu tuh sangat-sangat penting banget ternyata untuk kuliah di jurusan aku. Super ngebantu banget, and I'm so grateful aku pernah pengalaman sekolah di kurikulum IB itu sebelumnya. Dan gara-gara itu aku juga nggak usah ngambil IELTS segala macam. Dan gara-gara IB juga aku bisa ngisi lowongan beasiswa untuk IB dari se-Asia Tenggara. Seperti itu aja untuk video hari ini. Aku sejujurnya nggak tahu mau nambahin apa lagi. I hope you guys find this video helpful, dan untuk teman-teman yang mau ke Aussie mungkin bisa
nonton video ini dulu baru make your own decision. I don't know, but I hope this video helps in any way. Thanks for watching and I hope to see you guys in my next video. Bye bye.